Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudariku yang berbahagia, kita akan membahas dan mengkaji tentang fikih kesehatan, tanya jawab seputar kedokteran dan pengobatan. Untuk mempermudah memahami materi ini, kami akan membagi 4 kategori tanya jawab. Yang pertama, sabar dalam menghadapi ujian. Kedua, hukum fikih bagi orang sakit. Ketiga, penyakit psikis dan terapinya. Dan keempat, penyakit-penyakit hati dan terapinya. Kategori pertama, sabar menghadapi cobaan. Soal pertama, apa hikmah di balik musibah yang Allah timpakan kepada hambanya? Saudara-saudariku yang mulia, hikmah musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, tidak ada seorang pun yang mengetahui hikmah secara keseluruhan. Di antara hikmah itu ada yang diketahui dan ada yang tidak dapat diketahui. Namun begitu, kita harus memutuskan dan mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan melakukan sesuatu kecuali karena ada hikmah yang luar biasa. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala terbebas dari kesia-siaan. Adapun bencana dan musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang kafir, hal itu merupakan hukuman dan siksaan atas kekufuran dan kemaksiatan mereka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, Surah As-Sajdah ayat 21, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Maksud ayat ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang kafir bahwa mereka akan ditimpakan siksaan dan hukuman di dunia atas kekafiran dan kedurhakaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum mereka diadab oleh Allah di akhirat dengan adab yang abadi dan selama-lamanya. Hal ini sebagai ancaman agar mereka kembali kepada Allah, masuk ke dalam agama Islam dan menerima risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah At-Tur ayat 47, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa inna lilladzina zalamu 'adzaban duna dzalika walakinna aktsarahum la ya'lamun. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim masih ada azab selain itu, dan akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Maknanya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksa dan menghukum orang-orang yang berbuat zalim, baik siksaan itu di dunia dan di akhirat kelak. Oleh karena itu, hukuman dan siksaan yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
kepada orang-orang kafir dan orang-orang yang berbuat kezaliman adalah musibah dan bencana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan kepada mereka di dunia ini. Kemudian, apabila ada pertanyaan, bagaimana halnya dengan orang-orang yang beriman? Orang-orang beriman apabila mereka ditimpa musibah dan bencana, boleh jadi hal itu merupakan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan boleh jadi hal itu merupakan hukuman kepada mereka. Seperti seorang muslim dan muslimah yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memiliki kendaraan seperti mobil, sepeda motor, atau mereka mempunyai rumah dan tanah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji mereka dengan bencana dan musibah. Maka apabila mereka berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh hal itu merupakan hukuman kepada mereka. Dan boleh jadi ujian dan cobaan yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap mereka agar mereka semakin sabar dan tabah atas apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada mereka. Atau seorang ayah, seorang ibu memiliki HP dan Android, kemudian hilang atau dirusakkan oleh anaknya. Maka hal itu boleh jadi karena perbuatan maksiat yang mereka lakukan terhadap HP tersebut, karena membuka konten-konten yang tidak layak dan tidak baik, sehingga Allah memberikan hukuman dan siksaan kepada mereka, atau hal itu merupakan ujian dan cobaan agar mereka menunjukkan sikap sabar dan melakukan introspeksi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Dan pasti kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada orang kafir itu merupakan hukuman dan siksaan yang Allah berikan kepada mereka karena kekufuran dan kemaksiatan mereka. Dan apabila ditimpakan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, hal itu boleh jadi hukuman karena perbuatan maksiatnya, atau berupa cobaan dan ujian agar mereka semakin sabar dan tabah dan introspeksi diri dan kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat, dan insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang akan datang akan kita jelaskan dan kita jabarkan kepada saudara-saudari semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.